Oke, teman-teman, selamat datang di Light Bite. Pada malam hari ini kita akan berbicara mengenai bisnis e-learning. Ini adalah sebuah bisnis yang lagi tumbuh pesat di tahun berapa tahun belakangan ini, karena memang ini adalah sebuah bisnis yang sangat menarik sekali, teman-teman. Dan oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan saya hari ini ada bawa 2 orang, tapi saya mau memperkenalkan diri dulu. Jangan-jangan teman-teman pada nggak kenal saya nih. Siapa tuh Pak Peter? Oke, Kang Kresna sudah senyum-senyum saja. Oke, perkenalkan, saya Peter Kambey. Hari ini saya akan jadi moderator untuk event ini. Dan terima kasih karena saya sudah jadi brand ambassador nih di Niaga Hoster. Jadi pede lah pakai kaos gini. Dan oke, terima kasih sudah gabung. Nah, pada malam hari ini kita akan bahas mengenai bisnis e-learning yang lagi naik daun di dunia lah. Bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia. Karena seperti kita tahu bahwa bisnis e-learning itu memang lagi banyak dicari-cari orang. Tadi siang saya sempat coba riset mengenai sedikit lah e-learning. Sebenarnya nanti Kang Kresna sama Febrian yang akan bawa lebih dalam, tapi ini ada beberapa fakta yang saya ketemu. Riset World Bank untuk mendukung transformasi digital dan pertumbuhan ekonomi Indonesia, itu ternyata Indonesia butuh 600.000 talenta digital setiap tahun. Nah, ini fakta bahwa ini sebuah potensi bahwa kita butuh banyak sekali talenta-talenta yang bisa mendukung transformasi digital dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 600.000 loh. Jadi itu bukan angka yang sedikit. Fakta yang kedua adalah berdasarkan riset Global Market Insight memberikan data positif mengenai e-learning, setidaknya bisnis e-learning itu menyentuh angka 190 miliar per tahun yang tumbuh 7% setiap tahun hingga tahun 2025. Wow. Fakta yang ketiga, ternyata proses pembelajaran digital dan online itu membaca dan menonton saja tidak akan membuat seseorang itu menjadi ahli di dalam dunia teknologi. Harus praktek, harus belajar. Makanya hari ini kita akan belajar dari teman-teman yang memang pakar di bidang e-learning. Mereka akan bahas soal ini. Dan menariknya lagi, saya selain jadi brand ambassador Niaga Hoster, dan teman-teman juga mungkin tahu bahwa saya juga menjadi head of executive di komunitas PHP Indonesia dengan member yang sangat banyak, ada 160.000 di Facebook. Nah, di situ saya ngelihat bahwa PHP Indonesia menjadi forum yang paling rame untuk orang bertanya dan berdiskusi mengenai hal-hal yang mereka lagi pelajari. Jadi betapa bisnis e-learning ini menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh mereka yang kepingin mengembangkan skill di tahun 2021 sekarang ini. Nah, oleh karena itu, pada malam hari ini kita akan membahas lebih dalam mengenai bisnis e-learning bersama dengan 2 pemateri saya yang sudah diundang dalam event ini. Pertama dari Kang Kresna dari Kodepolitan. Halo Kang Kresna. Halo. Halo, gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Berarti sekarang ada di Bekasi, Lagi di Bandung. Di Bandung. Oh, Iya, I see. sudah hampir setahun lah di Bandung lagi. Di Bandung lagi. Iya. Sip. Oke, dan yang kedua saya juga mengundang Mas Febrian dari Niaga Kodepolitan. Halo, Kodepolitan, sorry, Niaga Hoster. Halo. Halo, Pak Peter. Ada suaranya ternyata. Gimana kabar Mas Febrian? Alhamdulillah sehat, Pak Peter. Sehat. Ya, berarti sekarang ada di Surabaya. Panas Surabaya. Pak di sini, Pak. Panas. Waduh, panas ya. Oke, nah jadi hari ini kita akan banyak berdiskusi dengan mereka berdua, dan sebelum kita berdiskusi saya mau kenalin dulu dong, masa kalian nggak mau tahu dong siapa sih panelis kita hari ini. Kang Kresna, nama panjangnya sih Kresna Galuh Herlangga. Beliau adalah CEO di Kodepolitan, dan kalau teman-teman yang belum tahu Kodepolitan adalah platform pembelajaran online, platform belajar pemrograman secara online yang berbahasa Indonesia. Mereka dibangun tahun 2016, bertransformasi dari tadinya portal media dan sekarang menjadi platform belajar online yang menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia. Jadi kita akan langsung berhadapan dengan masternya. Dan yang kedua dari panelis kita yang kedua adalah Mas Febrian Anugrah.
Beliau adalah Product Manager di Niaga Hoster. Nah, beliau adalah Arek Surabaya yang punya segudang pengalaman di dunia game, internet security, dan product management. Sehingga nggak heran bisa dipercaya menjadi product manager di Niaga Hoster. Dan saya kepoin LinkedIn-nya, ternyata punya kesibukan sampingan di Surabaya on food. Saya pikir on food-nya on food makanan. Ternyata Surabaya jalan-jalan dengan, kalau kita mau nikmati Surabaya, traveling dengan jalan-jalan aja udah bisa. Oh, ternyata itu. Nah, itu sedikit perkenalan kita dengan panelis-panelis kita. Dan tentu teman-teman kalau nanti mau bertanya, silakan bertanya. Nanti saya coba scan pertanyaan-pertanyaannya. Nanti saya akan sampaikan juga ke panelis kita hari ini. Dan untuk memulainya, saya akan mulai dulu dengan Kang Kresna, karena kita ingin tahu dong bisnis e-learning secara global itu kayak gimana. Ini Kang Kresna, pertanyaan pertama itu bagaimana sih sebenarnya respon pasar terhadap bisnis e-learning yang ada sekarang ini? Oke, thank you buat Om Peter udah dikenalin tadi. Juga terima kasih buat Niaga Hoster atas undangannya sehingga saya bisa sharing di kesempatan malam kali ini. Perkembangannya ya Om ya terkait e-learning. Sebenarnya e-learning itu kalau di luar-luar udah cukup udah cukup familiar lah di luar ya, dan sudah menjadi tren yang sejak lama sebenarnya. Mungkin baru di Indonesia aja yang sebenarnya kita kepaksa gara-gara pandemi. Sebenarnya kan Codpolitan itu tadi mungkin Om Peter sudah sempat jelasin ya. Kita sebelumnya media, dan kemudian di tahun 2015 16 mungkin ya. 2018 itu kita sudah mulai e-learning sebenarnya. Udah mulai learning, cuma waktu itu kita masih susah sih sebenarnya, masih susah untuk mengedukasi market. Terutama karena kan Codpolitan itu fokusnya di bidang pemrograman ya, bidang pemrograman. Waktu itu mungkin sekarang udah agak beda ya, karena pandemi memaksa kita untuk kenal bahwa belajar itu bisa online. Jadi sebelumnya itu kita perlu perjuangan banget tuh buat mengedukasi market. Oh, kita bisa belajar online loh. Belajar online tuh tidak harus gratis. Orang tuh taunya belajar online tuh gratis. Makanya pas awal-awal tuh kita cukup istilahnya butuh perjuangan untuk mengedukasi pasar. Nah, di 2019 mulai tumbuh. Kemudian di 2020 tuh pas pandemi orang mulai kenal, semakin kenal. Sebenarnya untuk kalangan IT sendiri sebenarnya sejak 2018-2019 ketika Codpolitan meluncurkan online course pun udah sambutannya cukup baik. Cuma untuk kalangan non IT ya, kalangan non IT itu mungkin baru-baru sekarang Om mereka kenalnya. Kalau di luar mungkin sudah biasa ya. Banyak sekali platform terkenal di luar yang sejak lama sudah eksis ya. Kalau di Indonesia ini lebih memaraknya dan merebaknya itu ketika pandemi. Seperti dipaksa, oh ternyata kita butuh belajar online loh ya. Kita nggak bisa kemana-mana nih untuk belajar. Akhirnya salah satu solusinya ya online gitu. Jadi trennya ya memang sangat terus berkembang sih, dan saya rasa masa depannya masih panjang, walaupun nanti untuk formatnya saya rasa akan masih banyak perubahan-perubahan sehingga menemukan pola terbaiknya. Sekarang sebenarnya dari sisi cara belajar ya kita masih banyak keterbatasan kan, karena nggak mungkin bisa menggantikan belajar offline, tapi sudah menjadi solusi sehingga orang sudah paham bahwa belajar online juga bisa dilakukan kayak gitu loh. Jadi trennya menurut saya ini kedepannya masih bakal terus panjang sih. Sampai 10 tahun ke depan mungkin masih akan bisa sih kayaknya gitu. Oke, cuman ya menarik banget memang di bisnis e-learning itu ya, namanya juga e-learning berarti judulnya kita belajar online. Berarti kan metodenya itu bukan seperti metode konvensional. Nah, Betul. jadi kalau misalnya dari sisi model bisnisnya sendiri, ini kan e-learning nih, ini bagaimana model bisnisnya ya? Ya. Model bisnisnya biasanya gini Om, ada kurang lebih sebenarnya ada dua kalau untuk model bisnis e-learning. Yang pertama itu sistem subscribe. Sistem subscribe itu artinya orang beli berlangganan kelas, kemudian dan dia bisa akses semuanya. Yang kedua itu sistem beli kelasnya ya. Kalau tadi kan seperti sewa aja, kayak di Netflix gitu kan.
Dan itu yang dipakai di Codpolitan mostly. Kita pakai sistem subscribe walaupun kita ada kelas satuannya juga. Dan yang kedua tuh sistem beli satuan, beli putus. Dan ini yang banyak dilakukan sama orang-orang dan dengan berbagai macam bentuk. Bisa ada yang belajarnya live, misalnya. Kayak yang pernah kita lakuin dulu, Om. Waktu Om Peter kan pernah jadi mentor juga tuh, waktu online learning. Itu live tuh. Kemudian ada yang juga dengan menonton video. Ada juga yang baca teks. Formatnya macam-macam, tapi untuk model bisnisnya kurang lebih sebenarnya cuma 2. Mungkin ada turunan-turunan dari itu ya, yang bisa turunan dari 2 tadi, tapi mostly sebenarnya 2 yang sering umum dipakai, yaitu subscribe. Subscribe itu atau mungkin bisa sewa ya, bisa sewa kelas gitu loh. Tapi intinya tidak memiliki kelasnya. Yang kedua membeli kelas. Nanti formatnya macam-macam, sebenarnya turunan dari itu semua sebenarnya. Kurang lebih seperti itu. Dan format belajarnya macam-macam juga. Kayak gitu. Oke. Nah, kalau memang model bisnisnya beraneka ragam, nah pertanyaan berikutnya mungkin saya akan nanya ke Mas Febrian. Mas Febrian kan sekarang jadi product manager di Niaga Hoster dan ya mungkin banyak yang belum tahu bahwa ternyata di Niaga Hoster punya tuh kursusnya. Kalau gitu Mas Febrian boleh cerita sedikit mengenai Niaga Hoster course-nya sekarang itu singkatannya NICO kayaknya ini. NICO ya. Ya silakan Mas Febrian. Oke, thank you banget Pak Peter dan thank you banget Mas Krisna ya udah sharing banyak juga tentang Codpolitan. Salah satu saya juga ngikutin dulu dari awal pertama kali Codpolitan masih blog ya, keren banget. Nah, untuk Niaga Hoster Course sendiri itu sebagai salah satu inisiatif dari Niaga Hoster ya Pak Peter ya, sebagai platform edukasi by Niaga Hoster dengan tujuan salah satunya itu kita ingin mengurangi gap nih antara user, baik itu user halayak umum ya, yang bukan usernya Niaga Hoster atau usernya Niaga Hoster sendiri, dengan internet. Dalam hal ini itu seputar seperti hosting, cloud, online presence, maupun digital marketing, seperti itu. Nah, sebetulnya Niaga Hoster Course sendiri itu sudah ada sejak 2019. Nah, awalnya dulu Niaga Hoster Course itu sebatas hanya kita tutorial semacam presentasi atau slide seperti itu. Sesimpel itu awal mula. Karena kita ingin memvalidasi seberapa butuh sih user-user atau orang-orang di luar sana pengetahuan terkait online presence atau digital marketing. Nah, seiring berjalannya waktu, kita mendapat nih feedback atau masukan yang positif dari pelanggan-pelanggan kita. Banyak dari mereka itu yang menantikan course-course yang lebih banyak lagi ataupun yang lain. Nah, dari situ kita mulai develop. Dan di situ kita juga melakukan pivoting atau berubah arah dari yang semula awalnya itu seperti slide ataupun artikel, itu kita mulai improve berupa video yang lebih praktikal, kurang lebih seperti itu. Dan seiring berjalannya waktu seperti sekarang, mungkin barangkali teman-teman bisa cek langsung ya di Niaga Hoster Course, itu saat ini kita memang sedang melakukan massive development ya, untuk kita semakin improve karena banyak banget nih dari tim produk Niaga Hoster ini untuk mengimprove sisi edukasi. Karena dari Niaga Hoster sendiri kita tidak ingin ya kayak seperti user atau klien kita beli layanan kita, tapi mereka nggak ngerti nih cara pakainya seperti apa. Udah beli hosting, pakai VPS, pakai cloud, mereka bingung cara pakainya seperti apa. Nah, di situ posisi Niaga Hoster Course itu datang untuk mengedukasi mereka. Kurang lebih seperti itu sih Pak Peter, sebagai media belajar untuk teman-teman. Oke, berarti Niaga Hoster Course sendiri juga mengalami transformasi. Boleh tahu sudah berarti dari tahun berapa tadi? 2019, akhir 2019. Hanya dalam kurun waktu 2 tahun aja sudah bertransformasi sedemikian rupa menyesuaikan kebutuhan pasar. Wow, wonderful. Pingin dikepoin sedikit di Niaga Hoster Course sekarang itu sudah ada kursus apa aja? Nah, untuk di Niaga Hoster Course itu sampai saat ini kurang lebih ada 20 atau lebih tepatnya 22. Itu belum termasuk yang saat ini ongoing kita produksi ya Pak Peter ya, karena course-nya sendiri itu juga macam-macam. Mulai dari online presence itu kita ada pembelajaran soal WordPress, optimasi website seperti apa, terus detail cPanel dan penggunaan cPanel itu seperti apa, dan lain hal sebagainya. Juga di digital marketing kita itu ada SEO course, lalu Google Ads, Facebook maupun yang lain. Juga kita sebetulnya juga ada supporting course ya. Jadi nggak hanya kita memenuhi kebutuhan
user atau klien kita atau mungkin orang-orang di luar sana mengenai online presence atau digital marketing, tapi kita juga mengajarkan bagaimana memaintain calon klien kita. Kalau misalnya partisipan di Niaga Master Course ini punya bisnis ya, di situ kita juga punya course soal user experience atau bagaimana melakukan research, gitu. Wah, Banyak. menarik juga. Banyak juga ya berarti Mas Febrian ya. Oke, seperti yang saya sudah cerita di awal tadi kan, ini bisnis e-learning ini gendut banget nih. Biarpun sebenarnya boleh dibilang Niaga Course bikin e-learning, Codpolitan juga bikin, tapi sebenarnya karena saking luasnya di market berarti sebenarnya masih tersedia banget pasarnya. Nah, kembali ke Kang Kresna. Di Kang Kresna sendiri di Codpolitan ada pembelajaran apa aja di sana? Dan mungkin ada yang jadi favorit juga mungkin? Sebelum jawab yang ini, tadi mungkin ada yang kelewat. Tadi kan saya bilang ada 2 model bisnisnya. Sebenarnya ada satu lagi, yaitu gratis dengan iklan. Jadi ada model bisnis di mana menyediakan course gratis tapi disisipi iklan kayak gitu. Itu biasanya sekarang pakai banyak dipakai platform zaman sekarang, terutama kalau misalnya menggunakan Facebook kayak gitu. YouTube. Tadi ada pun kelas yang ada di Codpolitan, sebenarnya saat ini sudah banyak banget kelas yang ada di Codpolitan. Per hari ini sudah ada 136 kelas online yang ada di Codpolitan. Itu banyak banget sebenarnya. Kalau materinya udah ada sekitar 1.820 materi pelajaran, dan itu kalau dihitung dari 1.820 pelajaran itu ada sekitar 451 jam. Jadi kalau ingin menghabiskan semua course yang ada di Codpolitan itu butuh waktu sekitar 451 jam baru selesai tuh course yang ada di Codpolitan. Seluruhnya gitu ya? Seluruhnya, kalau misalnya mau menyelesaikan semuanya. Nah, tadi pertanyaannya apa aja sih course yang ada di Codpolitan? Itu banyak banget sih sekarang. Tapi mostly kita fokusnya di programming ya, Om. Kita tuh sebenarnya ingin menjadi salah satu online learning yang menyediakan beragam materi belajar terkait pemrograman dari A sampai Z. Cuma untuk saat ini memang kita masih fokus di web development dan Android development kayak gitu. Untuk mobile-nya kita baru sebatas Android. Kebanyakan sih kita kayak framework Laravel, kemudian Vue.js, WordPress juga ada, game juga ada. Yang paling sering ditonton atau yang dipelajari ya saat ini sih masih Laravel gitu, Laravel. Sama masih PHP masih mendominasi sih Om, masih mendominasi. Cuma yang sekarang lagi naik itu Vue.js. Jadi sekarang tuh course Vue.js di Codpolitan tuh lagi banyak dibeli sama user. Tapi memang kalau di Codpolitan tuh kan karena kita sistemnya subscribe, jadi user tuh bisa belinya langsung semua kayak berlangganan Netflix gitu loh. Dia subscribe, dia nggak usah pusingin lagi tuh mau beli yang mana, karena banyak sekali di user terutama user baru ya, ketika mereka ingin belajar, kadang-kadang mereka nggak tahu tuh harus belajar apa. Biasanya kan kalau orang yang sudah senior ya mungkin dia udah tahu tuh, saya mau belajar React.js, saya mau belajar Python, mereka tuh udah tahu tuh. Tapi orang-orang yang baru mau belajar tuh kadang-kadang nggak paham, saya harus belajar apa nih. Namanya aja mungkin baru kenal, ada Python loh, ada Node.js, ada React. Nah makanya kalau di Codpolitan tuh kita menggunakan sistem membership, di mana orang tuh bisa akses semuanya. Nanti tinggal kita kasih pet, dia tinggal pilih pet yang mana kayak gitu. Kayak gitu sih. Kalau mereka belum register, mereka sudah bisa melihat modul-modul yang mau dipelajari nggak? Bisa. Belum Bisa register banget ya. bisa. Penasaran, pingin lihat salah satu. Ada yang bisa ditunjukin nggak ya? Boleh. Saya tunjukin ya. Ini saya bisa share screen. Seharusnya bisa kayaknya ya. Oke, ini tampilan kelas online yang ada di Codpolitan nih. Tadi bilang ada 136 materi. Ini bisa teman-teman lihat di sini. Ini materinya. Ini contoh kelas ya. Kalau halaman home-nya seperti ini. Jadi kalau teman-teman pengen lihat ada apa aja sih kelas yang ada di Codpolitan, nanti teman-teman bisa tinggal masuk ke menu belajar. Menu belajar ini di sebelah kirinya ada kelas online. Yang selanjutnya yang sebelah kanan ini ada program belajar yang lain yang Codpolitan punya. Maksudnya masih ada kaitannya sama apa namanya online course. Nah, kita lihat di kelas online-nya ya. Di sini semua kelas online. Nah, ini semua kelas online yang Codpolitan punya. Nah, ini diurutkan dari yang terbaru sih, dari yang terbaru sampai yang apa namanya yang paling lama. Jadi semakin lama semakin ujung.
Nah, ini yang terbaru nih, kelas ini optimasi kinerja Laravel dengan Redis kayak gitu. Ini baru, karena baru ada baru 25 siswa gitu. Ini ada 41 siswa. Ini bisa dilihat langsung sistemnya. Lihat modulnya di mana? Oke, kalau lihat modulnya, untuk sekedar lihat modul, teman-teman bisa langsung apa namanya, langsung diklik aja nih. Misalnya kita buka yang ini ya, cara membuat toko online dengan apa namanya, WordPress. Nah, ini bisa di sini. Nah, ini materi yang dipelajari, teman-teman bisa lihat di sini. Ini keterangannya. Ini keterangan kelasnya apa aja, nanti bisa dibaca, targetnya apa, tujuan belajar ini apa aja, terus pekerjaan apa aja yang kira-kira cocok kalau mempelajari kelas ini nanti ke depannya, silabusnya ada apa aja, metode ajarnya bagaimana, nanti dijelasin semua di sini, dan terakhir sini ada materi belajar. Materi belajar yang bisa dilihat di sini. Ini modul belajarnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat juga kalau misalnya belum login nih, misalnya pengen lihat contoh modulnya, bisa langsung dilihat di play video ini. Ini teman-teman bisa lihat videonya. Ini adalah biasanya video yang ditampilkan adalah salah satu apa namanya, materi belajarnya. Nah, ini teman-teman bisa langsung lihat nih, kayak gini. Nanti teman-teman bisa langsung lihat sendiri. Nah, adapun kalau misalnya pengen lihat dalamannya, ini kan luar nih ya, ini belum login. Nanti tinggal, kalau yang udah punya akun ya tinggal login, kalau misalnya belum punya akun tinggal register dulu. Misalnya kebetulan saya ini udah punya akun, ini langsung login otomatis karena saya udah sinkron dengan akun saya. Nah, ini kurang lebih dashboardnya Codepolitan seperti ini. Yang menariknya di Codepolitan itu kita punya sistem leveling. Jadi semakin sering belajar nanti ada leveling grade-nya gitu, ada tier-nya loh. Jadi kebetulan saya masih tier rookie 2 nih, rookie 2. Jadi kalau saya banyak belajar, ini poinnya nambah, sehingga sampai nanti saya masuk ke level selanjutnya. Kalau pengen lihat levelnya ada apa aja, teman-teman bisa lihat di leaderboard. Di leaderboard ini keaktifan user yang belajar di Codepolitan dilihat ada yang per minggu, ada yang per bulan, sama overall. Jadi kita bisa lihat nih, orang yang paling rajin di minggu ini siapa. Nah, ini kita bisa lihat nih, ini orang yang paling rajin minggu ini, beliau ini, Brolin Pasca Darmala misalnya, dan selanjutnya. Kalau pengen lihat bulanan, ini kayak gini. Saya nggak masuk karena poin saya cuma segini. Nah, oke, ini leaderboard. Nah, sekarang misalnya tadi Om Peter pertanyaannya, kalau misalnya belajar kayak gimana sih konsepnya? Nah, ini teman-teman bisa langsung masuk ke menu My Library. Nah, My Library itu yang udah saya beli course-nya atau yang sedang saya pelajari. Nah, ini kebetulan saya lagi banyak belajar nih. Walaupun belum ada yang tamat nih. Udah ada beberapa yang tamat. Yang udah tamat akan tampil di sini. Ini course yang udah komplit akan kelihatan. Kalau ini adalah course yang sedang saya pelajari. Ada banyak banget sih, nggak tamat-tamat semuanya. Misalnya contohnya ini Bootstrap ya. Kurang lebih seperti ini materinya. Nanti ini adalah course-nya, apa namanya, list detail course-nya. Nanti tinggal masuk ke dalam salah satu listen-nya. Nanti tinggal lihat seperti ini. Nanti gini, ada yang berupa teks doang, ada yang teks dengan video. Itu tergantung apanya ya? Tergantung materi ini cocoknya dibawakan dengan apa, kayak gitu. Biasanya kita menggunakan video. Contohnya, mana lagi ya? Yang menggunakan video yang bisa saya share. Bentar ya, My Library lagi. Oke, misalnya contohnya kelasnya ini aja deh, yang paling ini. Kang Sandika Galih nih, kelasnya Kang Sandika Galih. Kalau teman-teman tahu web programmer Unpas, ini kelasnya Kang Sandika Galih. Ini contohnya kayak gini nih tampilannya. Nah, nanti di sini ada videonya. Nah, kayak gini. Tinggal play videonya kayak gitu. Terus kalau misalnya ini di bawahnya ada teksnya lagi. Jadi buat penjelasan macam rangkuman, dan kalau kesulitan bisa langsung bertanya di sini. Jadi bertanyanya per lesson. Oke, kurang lebih gitu Om. Kalau belajar di Codepolitan. Asik. Berarti ada prakteknya ya, memang harus praktik soalnya. Yes, betul. Seperti yang saya bilang tadi di depan, bahwa pembelajaran tanpa praktek itu sesuatu yang rada-rada mustahil memang. Betul. Oke, kita mau beralih, boleh tutup screen-nya berarti sekarang. Saya mau pingin tahu, saya beralih ke Mas Febrian berarti. Nah, kalau yang di
di Niaga Hosternya itu sendiri gimana? Ini kan kita kan tahu bahwa Niaga Hoster core bisnisnya sebenarnya di hosting, tapi wow ternyata sekarang sudah punya kursus juga. Berarti apakah di Niko di Niaga Hoster Courses ini memang ditujukan untuk customer hosting juga atau untuk pembelajaran umum? Seperti apa ya kira-kira itu Mas Febrian? Nah, untuk Niaga Hoster Course sendiri, Pak Peter, itu ditujukan nggak untuk user Niaga Hoster aja, tapi untuk umum juga, seperti itu kurang lebih. Oke, boleh dikepoin sedikit nggak kursus-kursus yang kayak gimana tuh bentuknya mungkin yang ada di sana di Niko? Ada sharing screen-nya atau mungkin gimana? Ada nggak? Oh, oke, mungkin aku bisa share screen sebentar ya, Pak Peter ya. Sekalian nih, aku Boleh. pengen nunjukin ke teman-teman semua, barangkali ada yang pengen buka bisnis e-learning ya. Jadi semakin Mm-mm. menguatkan. Jadi saya sempat tadi riset, saya rangkum sedikit beberapa Mm-mm. data supaya niatnya teman-teman itu jadi semakin kuat untuk buka Hmm. bisnis. Benar ya, Pak? Oke, udah muncul Pak Peter? Mantap. Nah, kayak gimana Oke. tuh? Nah, untuk dari Niaga Hoster Education sendiri itu sebenarnya kurang lebih ada dua platform ya yang kita berfokus untuk education. Yang pertama itu di Niaga Hoster Course, lalu yang kedua di Niaga Hoster Forum. Nah, di Niaga Hoster Course sendiri kita itu memiliki beberapa course ya, kurang lebih ada 22 untuk saat ini dan kita masih akan terus bertumbuh untuk melengkapi berbagai aspek dari kurikulum yang sudah kita susun. Nah, nanti ke depan kita juga akan memiliki kurikulum sistem yang nantinya akan membantu teman-teman semua untuk memudahkan saya belajar dari mana sih, seperti itu. Nah, supaya juga teman-teman setelah menyelesaikan satu course itu tidak bingung, seperti yang bisa teman-teman lihat di sebelah kanan ada course tentang cPanel, seperti itu. Setelah selesai teman-teman tidak bingung harus lanjut ke course yang mana. Nah, itu nanti ke depan kita juga ada kurikulum dan tentunya yang paling spesial kenapa harus coba nih Agonstar Course karena di samping teman-teman bisa belajar melalui platform kita, itu nantinya buat teman-teman yang terpilih itu bisa banget untuk dapetin kesempatan akses ke mentoring program. Jadi kita nggak cuma menawarkan platform aja ya Pak Peter ya, tapi kita juga punya mentoring program langsung seperti itu. Jadi langsung didampingi sama mentornya. Tapi itu untuk pengguna-pengguna kita yang kita lihat memang memiliki progres dalam pembelajaran seperti itu. Nah, di sini bila mana nanti juga teman-teman mendapati kesulitan selama menggunakan Niaga Hoster Course atau melakukan pembelajaran melalui online ini, teman-teman juga bisa mengajukan pertanyaan atau berdiskusi ke platform kita ya, yaitu Niaga Hoster Forum. Nah, di Niaga Hoster Forum itu nggak sebatas kita cuma tanya-tanya soal hosting, domain ataupun yang lain, tapi dari course-course kita yang udah ada itu sudah terintegrasi ke forum kita. Jadi teman-teman bisa tanya langsung ke sana seperti itu karena di sana pun mentor-mentor kita yang udah bikin course itu siap untuk jawab pertanyaan teman-teman, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya nih sesuai janji saya, Pak Peter ya, saya pengen menguatkan ini ya teman-teman ya, yang pengen banget bikin e-learning. Karena seperti yang kita tahu, sebetulnya e-learning itu bukan hanya tren pasar aja ya, tapi memang bisnis online yang potensial. Nah, ini data yang saya dapat dari Google dan Temasek ya, atau mungkin teman-teman pernah lihat atau pernah tahu. Jadi saya coba rangkum. Nah, dari 2020 sejak pandemi itu penggunaan waktu online dari orang-orang yang ada di ASEAN, terutama di Indonesia itu meningkat dari yang awalnya sebelum pandemi itu 3,7 dan terkena pandemi itu 4,7. Nah, diprediksi setelah pandemi itu masih meningkat. Jadi nggak di bawah yang before ya, tapi tetap ada peningkatan seperti itu. Nah, selanjutnya frekuensi akses orang-orang terhadap internet itu juga meningkat dari yang mungkin di bawah 1 jam atau hingga pada 1 jam itu semakin meningkat dari sebelum pandemi sampai setelah pandemi nanti.
itu diprediksi masih meningkat seperti itu. Nah, di samping itu yang perlu teman-teman ketahui, di 2020 di samping ada banyak banget bisnis potensial yang ada, itu ada 2 bisnis yang sangat terdisrupsi seperti itu. Yang pertama itu healthcare, yang kedua education. Itu bisa kita lihat dari data bahwa education itu setelah disurvei mereka itu cukup terbantu dengan adanya online service seperti itu, dan akan terus bertahan tingkat satisfaction-nya seperti itu. Nah, kita fokus ke education. Nah, behavior orang-orang dari yang semula melakukan pembelajaran secara offline itu juga berpindah ke online, bertumbuh sebanyak 22% secara growth atau gain-nya ya. Nah, untuk penggunaan aplikasi atau platform edukasi itu berdasarkan data juga meningkat dari yang adaptasi atau instalasinya itu sebelumnya itu cuma 6 juta, secara drastis pasca pandemi atau saat pandemi itu jadi 20 juta. Kebayangkan peningkatannya hampir 3 kali lipat, kurang lebih seperti itu. Jadi potensialnya itu gede banget teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat ya dari mapping ini beberapa lini atau kita kalau bisa kategorikan itu yang benar-benar terdisrupsi atau heavy adoption ya selama pandemi. Itu ada online content ya yang mungkin kita miliki di Niaga Western maupun Codepolitan, yaitu live atau recording online course seperti itu. Nah, ini sangat dibutuhkan banget untuk online education semacam ini dan sangat di heavy adoption ya selama 2020 dan mungkin ke depannya kurang lebih seperti itu. Dan mungkin kalau misalnya teman-teman ya bingung ataupun kurang percaya diri ya, ingin bikin e-learning seperti Niaga Western Course atau Codepolitan, itu mungkin teman-teman lihat effortnya itu gitu gede, itu nggak usah khawatir. Sebetulnya e-learning itu secara konsep itu cukup simpel atau mudah. Itu kalau misalnya teman-teman bisa atau sempat cek di berita ya sebentar, saya coba share di sini. Itu ada yang namanya Rebecca Elgeyer, lebih seperti itu ya spelling namanya. Nah, ini salah satu contoh juga e-learning teman-teman. Kalau saya bisa bilang ini salah satu contoh e-learning. Ini salah satu contoh versi minimal dari e-learning karena pada dasarnya kita harus memastikan market atau pasar yang ingin kita sasar seperti itu. Nah, kita bisa coba membuat e-learning sesimpel ini. Kita pakai Linktree, lalu kita urutkan course-course kita atau kategori kita seperti itu. Semudah itu kurang lebih. Nah, kalau misalnya teman-teman penasaran, balik lagi ke Niaga Western Course, kalaupun teman-teman penasaran seperti apa platformnya, teman-teman bisa buka course.niagawestern.co.id, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin enroll kelasnya, tinggal dibuka kelasnya, nanti akan muncul ya beberapa detail kelasnya. Seperti di sini ada beberapa breakdown lesson ya, seperti yang pertama untuk course tentang riset di UX Research, itu apa sih yang akan kita lakukan dan apa sih yang akan kita perdalam, kurang lebih seperti itu. Nanti teman-teman tinggal enroll aja dan tinggal continue ataupun langsung masuk ke lessonnya seperti itu. Dan semua course yang ada di sini untuk saat ini dan sampai ke depan itu totally gratis buat teman-teman seperti itu. Kurang lebih seperti itu Pak Peter.